Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Diasari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan hari kedua saya magang. Yang pertama, apa pengertian dari individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Dikarenakan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system, karena tidak mungkin bertahap jika proses belajar dilakukan secara klasikal. Nomor 4. Di Bimba, guru dan murid mempunyai peran masing-masing. Sebutkan peran guru dan murid. Guru sebagai motivator dan fasilitator, sedangkan murid sebagai subjek belajarnya. Nomor 5. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Individual system jumlah murid lebih sedikit, materi menyesuaikan anak sebagai subjek belajar. Sedangkan classical system jumlah murid yang banyak, materi disamakan, kurikulum sudah ditentukan, guru sebagai subjek belajar. Nomor 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator harus mempelajari dan mengenal karakter anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai karakter masing-masing anak. Nomor 7. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Anak sebagai subjek berperan aktif, anak menikmati prosesnya. Nomor 8. Apa dampaknya yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yang terjadi adalah anak bukan sebagai subjek belajar sehingga anak tidak berperan aktif. Jumlah murid yang terlalu banyak sehingga kita sebagai orang dewasa tidak mungkin menikmati prosesnya. Soal selanjutnya, nomor 1. Apa pengertian dari variation skill? Pengertiannya adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan aspek kegiatan belajar. Nomor 2. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Nomor 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan belajar sambil bermain. Nomor 4. Sebutkan 3 aspek belajar: efektif, kognitif, psikomotorik. Nomor 5. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu kegiatan membaca dan berhitung. Nomor 6. Kegiatan apa yang termasuk aspek efektif? Yaitu kegiatan bernyanyi, berdialog, bercerita, dan berdongeng. Nomor 7. Kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu komotorik kasar itu menangkap, melempar, dan menarik. Kalau komotorik halus mewarnai, menulis, dan menggaris. Nomor 8. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan menggunakan teori Bandul, di mana kegiatan utamanya bermain dan sambil bacaan. Soal selanjutnya, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Kegiatan ketika melakukan akibatnya akan diulang, membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, maka anak akan senang dan mau mengulang bermain sambil belajar. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu, semakin diulang atau dilatih semakin mampu. Nomor 3.
Apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Ketika anak semakin mampu, kita semakin siap dan keterampilan serta proses akan semakin menyenangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.